kebetulan ada kelas internasional juga, ada IUP, jadi sekaligus saya merevisi yang slide bahasa Inggris dulu, ya, kemudian yang slide bahasa Indonesia masih belum saya revisi isinya, jadi saya pikir juga nggak masalah ya kalau PPT-nya berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris untuk engineering juga tidak terlalu susah, ya. Jadi nanti tinggal disesuaikan saja, Anda bisa membuat summary-nya dalam bahasa Indonesia, ya. Semoga tidak menjadi masalah. Ya. Oke, kita akan bicara tentang industri soda. Jadi di sini sebenarnya yang dimaksud soda ini bukan tanda kutip minuman yang bersoda begitu, tetapi soda di sini lebih ke klasifikasi ke soda es, ya. Soda es itu kalau bahasa Indonesianya adalah soda abu, ya, Na2CO3, ya, dan caustic soda. Caustic soda itu adalah NaOH. Jadi ini dua jenis soda yang banyak digunakan di dalam industri, ya. Jadi soda es Na2CO3, ya, itu juga nanti digunakan dalam pembuatan caustic soda dengan proses lime soda, dan caustic soda sendiri ini banyak digunakan salah satunya dalam industri pembuatan sabun. Oke, soda es. Soda es ini sebenarnya adalah sodium karbonat atau natrium karbonat, ya, Na2CO3. Di Indonesia dikenal dengan nama soda abu, ya, meskipun mungkin kita jarang menggunakan, ya, tapi sebenarnya sering ditemui, ya. Jadi mungkin di luar negeri khususnya itu sering ditemui dalam bentuk senyawa hidratnya, ya. Jadi yang sering dipenuhi adalah sal soda atau washing soda, ya. Jadi soda es ini Na2CO3, ya, Na2CO3. Nah, biasanya ini berada dalam bentuk hidratnya, ya. Bisa dalam bentuk sodium karbonat monohidrat, sodium karbonat heptahidrat, atau sodium karbonat dekahidrat, ya. Nah, untuk sodium karbonat monohidrat, ya, itu dinyatakan dengan Na2CO3 3H2O. Kemudian untuk sodium karbonat yang heptahidrat itu dinyatakan dengan Na2CO3 7H2O, jadi komposisinya sekitar 45,7% natrium karbonat dan 45,3% itu air. Sedangkan yang dekahidrat itu dinyatakan dengan Na2CO3 10H2O. Nah, ini yang sering disebut dengan sal soda atau washing soda. Ya, jadi biasanya ini kalau di supermarket itu ditemukan dia sebagai bahan pembersih, gitu ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia tidak terlalu banyak menggunakan ini. Jadi kalau sal soda atau washing soda itu mempunyai komposisi sekitar 37,06% natrium karbonat dan sekitar 62,94% itu air, ya. Nah, ada beberapa metode untuk pembuatan soda es atau soda abu, ya. Jadi ada 4. Yang pertama adalah Leblanc proses, di mana Leblanc proses ini awal-awal atau history dari pembuatan soda abu, ya. Jadi dengan Leblanc proses, ya. Kemudian yang kedua itu adalah apa yang disebut dengan proses trona purification, ya. Trona purification ini dengan menggunakan batuan trona. Sebentar. Sorry, sebentar saya. Suara saya masih terdengar ya? Masih ya? Masih, Prof. Oke, saya lanjutkan. Sorry, tadi ada sedikit kendala. Oke. Ya. Nah,
Udah terlihat ya PPT-nya. Jadi yang pertama tadi Leblanc proses ini adalah awal-awal dulu terbentuk untuk proses pembuatan soda. Kemudian yang kedua itu adalah Trona purification process. Trona purification itu proses adalah proses pembuatan soda abu dengan menggunakan bahan bakunya adalah batuan trona. Kemudian yang ketiga itu adalah dual proses. Yang keempat itu solvay proses atau amonia soda proses. Jadi nama lain dari proses solvay itu adalah amonia soda. Jadi kalau mungkin Anda membaca atau Anda mungkin menemukan di literatur pembuatan soda es, soda es itu dengan amonio soda, ya itu sama dengan proses solvay. Ya, nah saya hanya akan memberikan 3 proses ya di sini. Yang pertama Leblanc, yang kedua adalah Trona purification, dan yang ketiga adalah solvay. Karena dual proses itu agak mirip dengan solvay, dan sekarang yang banyak digunakan itu adalah solvay proses. Jadi saya hanya memberikan 3 ya, Leblanc, Trona purification, dan solvay proses. Nah, yang pertama untuk proses pembuatan soda abu dengan proses Leblanc ya. Jadi proses Leblanc ini konsepnya adalah dengan roasting ya atau pembakaran, istilahnya adalah salt cake. Nah, salt cake di sini sebenarnya bukan bahan baku utama, dalam arti salt cake ini merupakan produk ya yang diperoleh dari pembakaran di sini adalah garam ya dengan asam sulfat dengan menggunakan furnace ya. Kemudian nanti akan dihasilkan salt cake. Jadi kalau garam itu NaCl ya, sulfuric acid H2SO4. Nah, kira-kira yang di sini salt cake itu rumus kimianya apa? Ya, garam NaCl. Ya, kemudian sulfuric acid itu asam sulfat ya. Jadi di furnace ya, kemudian nanti akan menghasilkan produknya itu disebut dengan salt cake ya, salt cake. Kemudian ada gas hidrogen klorida itu nanti sebagai waste-nya. Nah, salt cake di sini ya, salt cake ini reaksinya nanti ada belakang. Salt cake ini nanti akan direaksikan dengan limestone, batu kapur ya. Kemudian ada C di sini, karbon, sumber karbon. Nanti akan menghasilkan apa yang disebut dengan black ash revolver. Nah, jadi roasting antara salt cake, karbon dan limestone ya itu dalam rotary furnace, kemudian leaching ya, leaching itu ekstraksi pada cair, leaching produknya dengan air itu akan menghasilkan soda es atau Na2CO3 di sini, dan waste itu adalah kalsium sulfit. Nah, jadi ini reaksinya ya. Jadi awalnya pembuatan salt cake ya. Jadi di mana salt cake ini diperoleh dari reaksi antara NaCl dengan H2SO4 akan menghasilkan Na2SO4 dan HCl dalam bentuk gas. Kemudian lebih lanjut salt cake atau natrium sulfat ini direaksikan ya dengan karbon dan limestone ya. Tahap pertama adalah reaksi antara natrium sulfat dengan karbon menghasilkan Na2S, natrium sulfit dan karbon monoksida. Kemudian Na2S ini akan bereaksi dengan kalsium karbonat untuk menghasilkan natrium karbonat. Nah, ini adalah produk ya, produk soda es atau natrium karbonatnya plus CaS. Nah, CaS ini adalah waste ya, waste atau limbah dari pembuatan soda abu dengan proses Leblanc. Nah, waste ini harus diolah ya dengan treatment CaS ya, ini dengan mereaksikan CaS dengan H2S menghasilkan CaSH2, kemudian CaSH2 direaksikan dengan CO2 plus H2O nanti akan menghasilkan CaCO3 lagi. Nah, CaCO3-nya nanti ini bisa digunakan dalam reaksi sebelumnya. Ya, nah namun untuk Leblanc ini memang tidak saya berikan proses flow diagramnya ya. Nah, kemudian proses yang kedua ya itu adalah pembentukan soda es ya, soda abu itu dengan proses Trona purification. Nah, Trona sendiri sebenarnya adalah sejenis batuan ya yang di dalamnya itu mengandung mineral karbonat
ya dengan struktur Na3CO3 HCO3 2H2O. Nah, ini batuan trona, jadi di dalamnya ada suatu mineral karbonat. Nah, dalam pembuatan soda abu dengan proses trona purification sendiri, ya, itu ada dua tipe, ya, ada dua jenis proses yang bisa digunakan. Yang pertama adalah monohydrat proses. Ya, yang pertama adalah monohydrat proses. Yang kedua adalah sodium sesqui karbonat proses. Nah, yang yang monohydrat proses monohidrat itu di awal adalah batuan trona langsung dikalsinasi. Nah, batuan trona dikalsinasi akan menghasilkan soda es yang belum murni, ya, raw soda es atau soda abu yang belum murni. Kemudian dilakukan pemurnian terhadap soda abu tersebut sehingga menghasilkan soda abu yang murni. Itu yang monohydrat. Nah, kalau yang proses yang kedua itu adalah kalsinasi purified sesqui karbonat. Ya, jadi kalau yang kedua ya atau sodium sesqui karbonat proses, jadi senyawa dari batuan trona yang di dalamnya ada senyawa karbonat itu diambil suatu senyawa yang disebut dengan sodium sesqui karbonat. Nah, kemudian sodium sesqui karbonat itu dipurified ya sehingga menghasilkan senyawa sesqui karbonat. Nah, kemudian purified sesqui karbonat ini baru dikalsinasi dan menghasilkan soda abu. Ya, jadi tahapnya lebih ke pengambilan suatu senyawa yang disebut dengan sodium sesqui karbonat, kemudian senyawa tersebut dimurnikan sehingga menghasilkan purified sesqui karbonat, baru purified sesqui karbonatnya dikalsinasi untuk menghasilkan soda abu. Ya, jadi semoga sudah terlihat bedanya. Ya. Jadi kalau yang monohydrat proses itu adalah batuan trona langsung dikalsinasi. Nah, kalsinasi batuan trona ini akan menghasilkan senyawa, menghasilkan natrium karbonat ya, tetapi natrium karbonatnya itu masih belum murni ya. Kemudian natrium karbonat ini harus dimurnikan ya dengan cara paragraf kedua ya. Jadi dia di mixing ya dalam suatu tangki berpengaduk begitu. Kemudian ditambahkan dengan air atau mungkin liquor soda abu ya, larutan soda abu yang dalam konsentrasi rendah ya. Tujuannya adalah untuk melarutkan soda abu dan ada impuritas yang terlarut ya. Jadi impuritas yang terlarut diantaranya adalah NaCl dan sodium sulfat ya, Na2SO4 ya. Jadi itu impuritasnya. Jadi ketika diaduk dalam suatu tangki berkembang aduk ya, maka natrium karbonat ini akan larut ya, dan juga beberapa senyawa yang terlarut ya, impuritas terlarut seperti NaCl dan natrium sulfat itu akan juga larut di dalam mixing tadi. Nah, di sisi lain ada suatu senyawa-senyawa yang tidak larut ya, seperti garam-garam lainnya, impuritas-impuritas lainnya itu tidak larut. Jadi nanti mixing antara unpurified atau impure soda abu ya dengan air itu nanti akan ada senyawa yang terlarut termasuk soda abu, ada yang tidak. Nah, senyawa-senyawa jadi campuran itu kemudian dipisahkan ya, dipisahkan untuk memisahkan senyawa insolubelnya dan juga nanti cairan yang di dalamnya itu mengandung natrium karbonat ya, itu nanti dipisahkan dan dibuat dalam kondisi mendekati saturatednya. Nah, kemudian setelah itu dilakukan kristalisasi ya, dikristalisasi di dalam suatu jadi bukan kristalisasinya di dalam evaporator ya, tetapi di dalam multiple effect evaporator ini kemudian dilanjutkan dengan kristalisasi ya. Kemudian produk dari kristalisasi ini akan menghasilkan soda abu
itu monohidrat, soda abu monohidrat maupun anhidrous soda abu. Ya. Jadi tahapnya adalah batuan trona dikalsinasi. Kalsinasinya akan menghasilkan soda abu yang belum murni. Soda abu yang belum murni itu dimurnikan ya dengan cara mixing dengan air ataupun dengan larutan encer soda abu ya untuk melarutkan soda abu dan beberapa senyawa yang terlarut. Di sisi lain ada senyawa-senyawa impuritas yang tidak larut itu kemudian dipisahkan ya dan dibuat kondisinya larutannya itu adalah mendekati saturated. Kemudian dilanjutkan dengan multiple effect evaporator dan kristalisasi untuk menghasilkan produk monohidrat dan anhidrat soda abu, yaitu untuk yang trona purification dengan monohidrat proses. Nah, untuk yang sodium sesquicarbonate proses, ya, jadi kalau untuk sodium sesquicarbonate proses senyawa batuan trona yang namanya sodium sesquicarbonate itu diambil dulu ya. Jadi ini adalah crush trona ya, kemudian dia dissolve untuk bisa menghasilkan suatu larutan saturated mother liquor ya, kemudian dievaporasi di dalam vakum crystallizer ya, didinginkan sehingga akan memperoleh suatu senyawa sodium sesquicarbonate. Ya, nah senyawa sodium sesquicarbonat ini disentrifuge ya sehingga menghasilkan sesquicarbonat kristal. Nah, sesquicarbonat kristal ini yang dikalsinasi, kemudian menghasilkan soda es. Jadi bedanya dengan yang monohidrat proses, kalsinasi itu di awal, yang dikalsinasi langsung batuan tronanya. Tetapi kalau sodium sesquicarbonat itu yang dikalsinasi, proses kalsinasinya itu di bagian akhir ya, di mana yang dikalsinasi itu adalah kristal sesquicarbonat ya, yang jadi kristal sesquicarbonat ini merupakan suatu senyawa ya, senyawa sodium sesquicarbonat yang dimurnikan ya, sehingga memperoleh sesquicarbonat kristal. Nah, baru kemudian dikalsinasi. Jadi bedanya itu ya. Namun di Indonesia proses ini tidak intinya tidak ada industri yang menggunakan proses ini ya, sepengetahuan saya. Karena setahu saya batuan trona ini tidak ada di Indonesia ya, jenis batuan trona ini tidak ada di Indonesia. Nah, umumnya proses pembuatan soda abu ya itu dengan menggunakan proses solvay ya. Proses solvay atau amonia soda proses. Nah, kalau tadi Leblanc ya, Leblanc proses itu menggunakan NaCl ya, kemudian dengan asam sulfat ya, kemudian ada limestone ya. Nah, kalau solvay atau kemudian kalau trona itu bahan bakunya adalah batuan trona. Kalau proses solvay atau amonia soda proses itu bahan bakunya adalah larutan garam ya, brine itu larutan garam ya. Kemudian ada limestone, CaCO3 dan amonia. Ya, jadi amonia soda proses, ada amonia di situ. Kalau kita lihat di sini reaksi overall-nya ya itu hanya satu reaksi ya. Jadi CaCO3 dengan NaCl akan menghasilkan natrium karbonat dan CaCl2. Ya, sepertinya reaksinya sangat mudah ya. Namun nanti kita akan lihat bahwa reaksi dalam proses solvay atau amonia soda proses ini cukup sangat kompleks ya, karena di setiap bagian tahap blok diagram itu dia ada reaksi tersendiri ya. Nah, namun secara konsep mungkin dapat dilihat di sini. Jadi secara prinsip, jadi amonia itu dikontakkan ya dengan dissolve itu, tapi dikontakkan dengan suatu larutan garam ya, dan hasil reaksi antara amonia dengan larutan garam ini akan menghasilkan larutan garam amoniakal istilahnya ya, larutan garam amoniakal. Kemudian larutan garam amoniakal ini direaksikan dengan CO2 ya. CO2 ini diperoleh dari hasil kalsinasi batu kapur.
Nah, reaksi antara larutan garam amoniakal dengan CO2 itu menghasilkan campuran garam-garam natrium ya dan juga campuran garam-garam amonia. Nah, salah satunya adalah akan menghasilkan natrium bikarbonat. Nah, selanjutnya natrium bikarbonat itu dipisahkan dari campuran-campuran garam yang diperoleh dari reaksi larutan garam amoniakal dengan CO2. Ya, jadi dipisahkan natrium bikarbonatnya, salah satunya adalah dengan filtrasi. Kemudian natrium bikarbonat itu dikalsinasi untuk menghasilkan natrium karbonat. Ya, jadi konsep atau prinsip reaksi Solvay itu adalah itu ya. Jadi reaksi overallnya CaCO3 plus 2 NaCl menjadi Na2CO3 plus HCl2 ya. Tetapi sebenarnya reaksi yang terjadi itu tidak hanya satu ya, reaksinya itu cukup kompleks juga ya. Nah, ini reaksi-reaksi yang terjadi ya. Jadi reaksi overall itu berasal dari reaksi-reaksi ini dan reaksi-reaksi ini terjadi pada beberapa bagian. Jadi ini tidak terjadi di dalam satu alat ya, tetapi ada di beberapa bagian. Nanti mungkin Anda bisa semacam memindahkan gitu ya. Oh, kalau reaksi 1 itu kira-kira terjadi di mana ya? Reaksi 2 terjadi di mana? Reaksi 3, reaksi 4 dan seterusnya ya. Dengan cara begitu maka Anda akan bisa mengkelompok-kelompokkan produknya kira-kira apa ya. Nah, ini NH3 plus H2O ini kan terjadi di amonia absorber misalnya. Kemudian ini terjadi di dengan CO2 itu adalah di Solvay towernya ya, misalnya begitu. Nah, kemudian ini blok diagramnya. Nah, blok diagramnya itu cukup ya sebenarnya kalau kita lihat kotak-kotaknya ya cuma ada berapa ini kotaknya ya, tapi kalau Anda lihat di sini masing-masing arus itu ini gambarnya agak pecah ya. Jadi masing-masing arus itu saling berhubungan. Ya, jadi mungkin kita mulai dari bahan baku di sini. Bahan bakunya adalah ada brine, larutan garam, NaCl, kemudian ada batu kapur, limestone, ya, CaCO3, ya, dan kemudian ada amonia. Ya, meskipun di sini amonianya ini diperoleh dari amonia recovery tower. Ya, yang pertama brine atau larutan garam itu masuk di dalam amonia absorber. Ingat konsep absorber. Konsep absorber itu ada liquid, ada gas, ya. Ada liquid yang masuk, ada gas yang masuk, ya. Kemudian ada liquid yang keluar, ada gas yang keluar. Jadi di sini di amonia absorber itu gasnya itu adalah NH3. Ya, dan sebenarnya tidak hanya NH3 ya, jadi di situ ada campuran antara NH3 dan sedikit CO2 ya. Kemudian dari amonia absorber ini ya nanti akan terjadi kontak di dalam absorber ya, terjadi reaksi antara larutan garam dengan amonia. Produk yang dihasilkan dari amonia absorber itu istilahnya disebut dengan larutan garam amoniakal. Ya, larutan garam amoniakal di situ ada NH4OH ya. Kemudian di situ ada amonium klorida ya dan sebagainya. Nah, kemudian larutan garam-garam amoniakal itu masuk ke dalam carbonation tower. Di carbonation tower, larutan garam amoniakal direaksikan dengan CO2, di mana CO2 ini diperoleh dari kalsinasi batu kapur. Nah, jadi kalsinasi batu kapur di sini kan hit ya, ini adalah kalsinasi. Jadi di proses kalsinasi CaCO3 itu akan menghasilkan CO2 dan CaO. Ya. CaO itu dimix dengan air ya untuk menghasilkan CaOH2, di mana CaOH2 ini digunakan di dalam amonia recovery tower. Nah, tadi di sini larutan garam-garam amoniakal itu direaksikan dengan CO2 yang diperoleh dari hasil kalsinasi batu kapur. Nah, reaksi antara garam-garam amoniakal ya dengan CO2 itu akan menghasilkan larutan garam natrium ya, larutan garam natrium maupun larutan garam
amonia ya. Jadi produk yang keluar dari carbonation tower itu ada natrium bikarbonat, ada natrium klorida, mungkin ada amonium bikarbonat, ada amonium karbonat ya. Jadi campuran garam-garam ya. Kemudian itu dipisahkan ya, dipisahkan di sini nanti akan terpisah ya antara natrium bikarbonat dengan dari campuran garam-garam tersebut. Nah, natrium bikarbonat kemudian dikalsinasi, ini di sini HIT maksudnya dikalsinasi ya. Kalsinasi menghasilkan natrium karbonat atau soda abu. Nah, sisa larutan garam-garam amonia dan garam-garam natrium itu masuk ke amonia recovery tower. Nah, di ammonia recovery tower ini ya, jadi lautan garam tersebut ditambahkan dengan kalsium hidroksida yang tujuannya adalah merecovery, dari namanya ammonia recovery, artinya adalah untuk mengambil kembali amonia. Jadi larutan garam amonia ya masuk ke ammonia recovery tower ya dengan cara ditambahkan dengan CaOH2 ya untuk menghasilkan untuk mengambil amonianya ya, di mana amonia dan mungkin sedikit CO2 nanti masuk kembali ke amonia absorber. Jadi sebenarnya ini tuh blok diagram ini ya mungkin kalau terlihat lebih kompleks dibandingkan dengan blok diagram proses-proses industri kimia sebelumnya ya. Namun ini adalah nanti real yang Anda kerjakan ketika Anda merancang suatu pabrik ya. Kalau Anda melakukan perancangan pabrik kimia, nah itu memang ya semacam ada apakah itu pemanfaatan panas, apakah itu ada recycle dari suatu produk untuk bisa digunakan lagi ke reaktor dan sebagainya ya. Nah, ini mungkin penggambaran yang lebih semoga bisa lebih jelas ya. Jadi ini tadi larutan brine atau larutan garam masuk ke dalam amonia absorber ya. Ini ada arahnya seperti ini ya. Nah, di amonia absorber ya itu akan terjadi reaksi antara larutan garam dengan amonia ya. Jadi ini asalnya dari mana ini amonia? Amonia ini diperoleh dari amonia recovery tower. Jadi ada amonia, ada sedikit CO2. Nah, di reaksi antara larutan garam dengan NH3 ya, itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan ammoniacal brine. Nah, di sini ammoniacal brine ya, dia akan masuk ke carbonation tower. Di dalam carbonation tower itu terjadi reaksi antara ammoniacal brine, larutan garam amonia itu dengan CO2. Ya, dengan CO2 yang diperoleh dari pembakaran atau kalsinasi batu kapur. Nah, reaksi antara ammoniacal brine atau larutan garam amoniakal ya dengan CO2 itu akan menghasilkan berbagai campuran garam ya, baik itu garam amonia maupun garam-garam natrium. Di antaranya adalah natrium bikarbonat ya. Ada mungkin sudah terbentuk sedikit natrium karbonat ya, ada garam amonium klorida, mungkin ada garam amonium karbonat. Nah, kemudian dilakukan filter untuk memisahkan garam-garam natrium bikarbonat. Di sini istilahnya natrium bikarbonat for ignition ya. Ya, natrium bikarbonat ini selanjutnya nanti dikalsinasi. Ya, dikalsinasi untuk menghasilkan natrium karbonat. Nah, kalau kita lihat dari hasil pembakaran batu kapur ya di kiln, itu akan menghasilkan CO2 dan CaO. Mixing antara CaO dengan air akan menghasilkan CaOH2, di mana CaOH2 ini masuk ke dalam ammonia recovery tower, di mana ammonia recovery tower ini bertujuan untuk mengambil kembali amonia ya yang ada dari garam-garam ini ya, garam-garam amonia ya, salah di antaranya ada amonium klorida, ada amonium bikarbonat dan sebagainya. Dia masuk ke ammonia recovery tower. Ya, di mana reaksi antara garam-garam tersebut dengan kalsium hidroksida itu nanti akan menghasilkan gas amonia dan juga sedikit CO2 yang dikirim kembali nanti ke amonia absorber. Ya. Nah, kira-kira itu penggambaran
PFD sederhananya ini sebenarnya bukan PFD ya, tapi ilustrasi begitu. Nah, jadi kalau kita urutkan tahap-tahapnya ya, jadi ada tahap pemurnian preparation dan purification brine, ada ammoniation of brine ini di ammonia tower yang nanti akan menghasilkan produk lautan garam amoniakal, kemudian ada kalsinasi batu kapur, ya ada limestone, sorry ini harusnya limestone ya. Limestone ya, kalsinasi batu kapur, kemudian ada karbonasi garam-garam amoniakal ya, itu di carbonation tower atau di solvate tower. Kemudian ada filtration untuk memisahkan garam natrium bikarbonat dari campuran garam-garam amonia ya. Kemudian yang keenam ini adalah kalsinasi natrium bikarbonat untuk menghasilkan natrium karbonat. Kemudian ada ammonia recovery tower, jadi larutan garam yang tadi hasil filtrasi yang di dalamnya masih mengandung garam-garam amonia masuk ke ammonia recovery tower untuk diambil lagi amonianya. Ya, nah di ammonia absorber ya ini terjadi reaksi antara amonia ya yang diperoleh dari ammonia recovery tower. Ya, kemudian di situ dikontakkan dengan larutan garam. Nah, kontak antara larutan garam dan amonia ini dalam suatu aliran counter current. Nah, reaksi-reaksi yang terjadi bisa jadi karena di situ ada amonia, ya, ada larutan garam, ada H2-nya, ada H2O-nya. Kemudian karena di gas yang masuk itu ada sedikit CO2, ya, kemungkinan di situ bisa terbentuk amonium karbonat juga. Nah, kalau misalnya larutan garamnya itu ada Ca, ya, ada garam-garam Ca dan Mg, ya, maka kemungkinan di situ juga akan bisa terbentuk endapan CaCO3, MgCO3, ya, dan juga bisa jadi nanti terbentuk garam-garam amonia, ya, amonium klorida, ya. Nah, kemudian ya, reaksi antara garam amonium hidroksida ya dengan CO2 ya itu nanti akan menghasilkan amonium bikarbonat ya, di mana NH4OH-nya ini sendiri bisa terjadi ya diperoleh dari reaksi antara amonia dan H2O. Nah, jadi ini reaksi-reaksi yang terjadi ya. Selain reaksi-reaksi tersebut, bisa terjadi reaksi antara NaCl dengan amonia menghasilkan amonium hidroksida ya. Kemudian reaksi lanjutan antara NaCl dengan amonium hidroksida dengan CO2 ya akan menghasilkan amonium bikarbonat juga ya. Dan tadi reaksi antara amonia dengan H2O menghasilkan amonium hidroksida. Jadi larutan garam-garam amoniakal itu isinya sangat kompleks ya, garam-garam amonium karbonat, garam-garam amonium bikarbonat, garam-garam amonium hidroksida ya, yang itu diperoleh dari beberapa reaksi yang terjadi. Nah, kemudian larutan garam amoniakal tadi ya masuk ke carbonation tower. Ya, carbonation tower atau solvate tower. Nah, di dalam solvate tower atau carbonation tower ini, larutan garam-garam amoniakal ini akan bereaksi dengan CO2. Ya, kan bereaksi dengan CO2 ya. Itu kan ada NaCl juga kan tadi, ada NaCl ya, ada garam-garam amoniakal, di dalamnya ada NaCl. Nah, di situ akan terjadi reaksi antara larutan garam amoniakal tersebut dengan CO2. Ya. Nah, produk yang terjadi di carbonation tower juga bermacam-macam campuran garam, mulai dari garam natrium bikarbonat, natrium karbonat ya, kemudian garam-garam amonia juga masih ada di situ ya. Nah, kemudian hasil reaksi reaksi yang terjadi di carbonation tower ini nanti masuk ke tahap berikutnya yaitu filtrasi. Nah, di carbonation tower ini ada beberapa kemungkinan reaksi yang terjadi. Ya, jadi ada garam-garam amonium karbonat ya dengan CO2 dia akan membentuk amonium bikarbonat ya. Kemudian karena itu adalah
ammoniacal brine, jadi ada NaCl-nya ya. Ammoniacal brine ini juga akan bereaksi dengan NaCl menghasilkan natrium bikarbonat dan amonium klorida ya. Dan juga mungkin ada sisa sedikit amonia di situ ya, dengan CO2 dia akan menghasilkan amonium bikarbonat. Nah, yang akan kita pisahkan itu adalah natrium bikarbonat ini. Natrium bikarbonat dipisahkan dengan menggunakan filtrasi ya. Jadi slurry yang berasal dari carbonation tower itu difiltrasi ya dengan menggunakan suatu rotary vacuum filter ya. Nah, filtrat itu di dalamnya terdapat NaCl, amonium klorida, amonium bikarbonat, ya. Kemudian dipisahkan ya dari larutan dari larutan natrium bikarbonatnya. Ya, jadi kristal natrium bikarbonatnya itu dipisahkan, ya. Kemudian nanti masuk ke kalsinasi. Ya, jadi natrium bikarbonat nanti dikalsinasi untuk menghasilkan natrium karbonat. Nah, sedangkan filtrat ya, filtrat yang di dalamnya ada NaCl, ada amonium klorida, ada amonium karbonat, bikarbonat ya, dan garam-garam amonia lain ya, masuk ke ammonia recovery tower. Di ammonia recovery tower ini bertujuan untuk mengambil amonianya. Ya, jadi amonia ya itu diambil dari adanya larutan garam-garam tadi ya. Itu masih ada garam natrium klorida, ada amonium klorida ya, masuk ke dalam ammonia recovery tower. Ya. Nah, di dalam ammonia recovery tower ini terjadi reaksi antara garam-garam tersebut dengan CaOH2. Ya, dengan CaOH2 ya, di mana CaOH2 ini diperoleh dari reaksi antara CaO dan jadi CaO yang diperoleh dari kalsinasi dan air ya. Di reaksi yang terjadi di sini garam amonium klorida ya dan garam-garam amonium bikarbonat ya, jadi akan bereaksi dengan CaOH2 ya untuk menghasilkan NH3 ya dan juga CO2. Jadi produk yang keluar dari ammonia recovery tower itu adalah gas NH3 dan CO2 yang nanti masuk di ammonia absorber ya. Ini tuh agak kompleks ya. Jadi supaya Anda nanti juga paham ya, mungkin bisa dibaca lagi ya, ditulis sendiri dengan kalimat Anda sendiri dengan menggunakan bahasa Indonesia di tiap-tiap stage-nya nanti Anda tuliskan reaksi-reaksi yang mungkin terjadi ya. Di sini sudah ada saya berikan ya, mungkin nanti bisa dikonfirmasi lagi dengan reaksi-reaksi yang ada di sini ya. Ini kan kalau dengan CO2 ini kan berarti di di carbonation tower ya, kalau ada CO2-nya ini di carbonation tower. Ya. Kemudian, jadi kalau nggak ditulis sendiri nanti Anda bingung ya. Memang ini harus ditulis sendiri dengan kalimat sendiri, dipisah-pisahkan reaksinya di mana, ya. Itu untuk pembuatan natrium karbonat atau soda abu ya dengan menggunakan proses solvay. Nah, proses solvay ini yang memang masih digunakan ya, solvay atau amonia soda. Nah, produk natrium karbonat ya nanti salah satunya itu digunakan di dalam pembuatan caustic soda ya. Nah, caustic soda atau NH2 ini sebenarnya suatu bahan kimia yang sering kita temui ya. Ya, sayangnya Anda yang mahasiswa semester 3 ya yang angkatan 2020 ya itu belum pernah melakukan praktikum secara offline ya. Jadi sementara ya kita sudah hampir 1,5 tahun ini ya melakukan kegiatan pembelajaran secara online ya, sampai praktikum aja masih secara online ya dengan hanya melihat video saja. Nah, kalau Anda praktikum ya pasti sudah familiar ya dengan NaOH. Saya pikir juga di SMA Anda sudah pernah ya praktikum kimia. Nah, NaOH sendiri ya ini juga banyak digunakan ya sebagai bahan baku dalam pembuatan sabun
ya. Bahkan ibu-ibu rumah tangga pun juga bisa ya bikin sabun ya dengan menggunakan NaOH. Ya, banyak juga industri sabun-sabun homemade gitu ya. Ya mereka pakai NaOH ya atau istilahnya disebut dengan lye ya atau caustic soda. Ya, caustic soda. Bentuknya ada yang bentuk pelet, ada yang bentuk flakes, ada yang bentuk granul ya dan sebagainya. Nah, meskipun banyak digunakan dalam pembuatan sabun ya, tapi sebenarnya caustic soda kegunaannya juga tidak hanya untuk pembuatan sabun ya, jadi digunakan di dalam pembuatan apa fiber ya atau ya fiber atau apa namanya istilahnya fiber synthetic fiber ya synthetic fiber ya juga warna digunakan juga di industri paper paper ya kemudian di petroleum dan sebagainya. Umumnya caustic soda itu diperoleh ya caustic soda dan Cl2 ya itu diperoleh dari hasil proses elektrolisis larutan garam ya brine larutan garam ya. Nah, meskipun demikian pembuatan caustic soda itu tidak hanya dengan berprinsip elektrolisis ya. Nah, larutan garam sendiri ya larutan garam itu berdasarkan reaksi elektrolisis yaitu akan dapat terdekomposisi ya dia akan terdekomposisi menjadi NaOH ya dan klorin sebagai produk ya. Klorin ini diperoleh di bagian anodanya sedangkan larutan NaOH dan H2 ya itu diperoleh di bagian katodanya. Nah, reaksi elektrolisis larutan garam atau brine ya ini mungkin juga sudah Anda pasti sudah paham ya. Itu akan menghasilkan Cl2, H2 dan NaOH. Nah, yang diperoleh sebagai produk itu adalah Cl2 dan Na2 ya, klorin. Nah, selain dengan menggunakan elektrolisis ya, soda api atau caustic soda ya di Indonesia bahasanya soda api ya atau caustic soda atau NaOH itu bisa diperoleh dengan menggunakan lime soda proses ya atau yang berbasis elektrokimia atau elektrolisis itu adalah namanya kloroalkali proses ya. Nah, konsepnya dia sama ya, konsepnya itu adalah elektrolisis namun equipment atau peralatan yang digunakan itu berbeda-beda ya bisa menggunakan sel diafragma bisa menggunakan sel merkuri atau menggunakan membran ya jadi konsepnya elektrolisis hanya peralatan yang digunakan atau equipment-nya itu berbeda. Nah yang lime soda proses ya dari bahan bakunya itu adalah lime itu di sini CaOH2 ya. Kemarin ini ya ada lime kita nemu lime di mana? Oh di industri gula ya dengan mengangkat lime ya. Nah jadi dari namanya lime soda proses berarti pakai lime dan pakai soda ya. Ini kalau lime, nah ini lime soda ini kalau ditranslate terjemahan lain dari bahasa Indonesianya lime-nya bisa jeruk nipis ya jeruk lemon jeruk nipis ya. Kemudian soda ya ini jadi minuman ya. Tapi di sini lime soda ini adalah lime CaOH2 dan soda itu adalah natrium karbonat, soda abu. Ya. Jadi bahan bakunya adalah sodium karbonat, natrium karbonat ya, diperoleh dari proses solvay ya. Kemudian lime-nya ya itu diperoleh dari limestone ya, baku kapur ya, kemudian dikalsinasi menghasilkan CaO. CaO dimix dengan H2O ya menghasilkan CaOH2 ya. Nah, kalau ini reaksinya cuma satu ya. Kok tadi kan overall reaksinya satu tetapi reaksi di dalam peralatannya itu banyak ya. Tapi kalau lime soda itu ya reaksinya cuma satu ya. Reaksi antara natrium karbonat dengan CaOH2 ya menghasilkan natrium hidroksida dan kalsium karbonat ya Na2CO3 plus CaOH2 menjadi NaOH dan CaCO3. Ya, jadi di sini soda es itu Na2CO3 ya. Kemudian di sini istilahnya masuk dulu ke dissolving tank ya. Jadi di sini dimix dengan liquor. Kemudian di sini ada causticizer ya sudah reaksinya itu sebenarnya di causticizer ini ya reaksi antara Na2CO3 dengan CaOH2
ya. Nah, kemudian ada proses 2 kali thickener, ya, thickener 1, thickener 2, ya. Nah, kemudian di filter. Sorry, sebentar. Nah, kira-kira penggambarannya seperti ini untuk yang caustic soda dengan lime soda. Ya, jadi ini reaksi terjadi di sini, ya, reaksi antara soda es dengan milk of lime, CaOH2, ya, sudah terbentuk natrium hidroksida, ya, tapi di sini masuk ke thickener, ya, jadi di thickener, ya, kemudian 2 kali thickener di sini, ya. Nah, kemudian produknya itu sludge NaOH, ya, dia masuk ke dalam sebentar. Ya, masuk ke dalam storage, ya, nanti untuk dibuat apakah nanti dibentuk pellet, ya. Jadi secara produk reaksinya, ya, NaOH tidak langsung dalam bentuk solid granul, ya, tidak langsung dalam bentuk solid granul begitu. Nanti dalam bentuk liquidnya baru diproses lebih lanjut apakah nanti akan menghasilkan bentuk pellet ataukah dalam menghasilkan bentuk granul atau flakes atau yang lain, ya. Jadi di sini reaksinya cuma satu, ya, Na2CO3 plus CaOH2 menjadi NaOH dan CaCO3. Itu kalau dengan lime soda, ya, kalau dengan lime soda. Kemudian, nah ini proses deskripsinya, ya. Nanti Anda bisa jangan ditranslate, ya. Jadi Anda buat summary sendiri, ya. Tetapi pakai bahasa sendiri, jangan ini di copy masukkan Google Translate, ya. Nanti susah, ya. Jadi Anda bikin dengan kalimat sendiri, saya pikir itu akan lebih mudah, ya. Jadi bagaimana nanti Anda bisa membuat summary untuk proses deskripsinya ini. Ya, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan, ya, kira-kira more or less seperti itu, tapi akan lebih baik kalau Anda punya summary, ya. Jadi kuliah tidak hanya belajar dari PPT aja, ya. Ini kebetulan PPT-nya bahasa Inggris, ya. Anda bisa bikin summary, ya, dalam kalimat Anda sendiri, ya. Ya, tidak perlu dikumpulkan, ya, ini bukan tugas, tetapi ya saya mengharap Anda melakukan summary dari proses deskripsi ini, ya. Kalau ini kalimatnya ada berapa ini, 2 kalimat atau kalimat panjang-panjang, Anda bisa membuat sendiri dengan kalimat Anda sendiri, ya, sehingga nanti menjadi lebih mudah dipahami, ya. Oke, kemudian selain menggunakan lime soda, tadi sudah saya informasikan bahwa pembuatan soda api, ya, atau caustic soda, ya, itu bisa dengan menggunakan elektrolisis, di mana elektrolisis sendiri ini terdiri dari berbagai jenis, ya, bisa menggunakan sel diafragma, bisa menggunakan sel membran, ya. Nah, kalau menggunakan sel diafragma pun ini ada 2 jenis sel diafragma, ada yang disebut dengan submerged cell, ya. Kemudian ada yang disebut dengan sel diafragma kering atau dry diaphragm cell. Nah, kalau yang submerged cell, ya, jadi grafit, ya, itu nanti sebagai anoda, ya. Nah, mungkin ini ada gambarnya. Nah, ini submerged, ya. Nah, ini gambar submerged-nya, ya. Nah, di sini ada larutan garam, ya, dia masuk ke sini, kemudian ada sel katoda, ada anodanya, ya. Anoda grafit, katodanya itu konduktornya. Nanti akan diperoleh produk Cl2 di sini, ya, ada H2-nya. Cl2 itu di anoda, kemudian di H2 itu di katoda itu ada H2 dan juga caustic soda atau soda api atau NaOH, ya. Nah, nanti juga Anda bisa, jangan ditranslate, ya, ditulis sendiri dengan kalimat Anda sendiri. Kemudian yang dry atau porous sel diafragma, ya, jadi bahan bakunya sama, brine, ya, brine itu bisa dari sea water, air laut, ya, bisa, ya, tentunya kalau dari air laut ada proses
pre-treatment dulu ya, dia difiltrasi atau apa ya. Nah, kemudian atau salt lake, jadi air danau yang tapi dia asin ya, intinya brine, larutan garam ya. Nah, kemudian sodium karbonat. Nah, di sini reaksi yang terjadi ya, prinsipnya adalah elektrolisis ya. Ada katoda, ada anoda. Nah, di katoda nanti akan menghasilkan NaOH, di anoda nanti kita akan bisa memperoleh Cl2. Nah, di sini asam sulfat itu digunakan untuk mentreatment produk Cl2-nya. Jadi istilahnya adalah chlorine drying. Nah, penggambaran sel poros diafragma ya itu nanti ada di slide berikutnya. Jadi tahapnya brine purification ya, karena tadi kalau brine itu diambil dari air laut ya, kemudian ada brine electrolysis, kemudian ada evaporation and salt separation, kemudian ada final evaporation atau evaporasi tahap akhir ya. Nah, ini proses elektrolisisnya, kemudian penggambaran ya, kemudian purification caustic, final evaporation, pengap soda, kemudian ada chlorine drying ya. Nah, jadi ini anoda grafit ya, kemudian di sini asbestos diafragmanya, dry diafragma ya. Kemudian ini lautan garam masuk harusnya ya, lautan garam di sini ya, nanti akan terjadi reaksi ya. Kemudian di sini ada klorin ya. Sorry sebentar. Astagfirullah. Sorry. Nah, di caustic soda ya nanti diperoleh dari katodanya ya, kemudian nanti ada purification ini ya. Nanti coba dibuat dalam bentuk kalimat sendiri. Kalau chlorine drying ini adalah untuk treatment dari Cl2 yang dihasilkan ya. Oke, sorry sebentar. Ya, mungkin itu untuk materi soda ya. Nah, menurut saya yang agak kompleks ya, yang mungkin perlu dipahami lebih lanjut ya, itu adalah yang solvay ya, yang solvay tower itu tolong Anda tulis lagi ya, tulis sendiri dengan kalimat sendiri, nggak usah panjang-panjang kalimatnya ya, kemudian ditulis lagi reaksinya ya. Oke, sebentar. Ini banyak banyak chat ya. Sebentar banyak chat terkait presensi. Sebentar saya cek dulu. Bentar saya masuk siap dulu ya. Karena SSO-nya agak lama ya, sebentar. Daripada nanti ada yang terlewat. Oke, mungkin teman-teman yang dari USU untuk presensinya nanti coba saya cek dulu ya di SSO di operator ya, karena tadi saya cek sekilas belum semua mata kuliah itu masuk mungkin ya di SSO Anda semua. Jadi ada beberapa yang tidak masuk di sini ya. Nanti kalau misalnya sudah masuk di SSO, untuk presensi kehadiran sebelumnya nanti akan dibantu oleh operator ya. Nanti saya akan menyampaikan kepada operator. Oke, mungkin sekaligus coba saya cek untuk presensi hari ini ya. Siapa yang belum? Pramudita ada? Hadir, Bu. Hadir ya, ini saya klik hadir, silahkan dicek ya. Muhammad Itzar Hanif ada? Hadir, Bu. Oke, saya klik hadir, coba halaman pertama, udah semua ya. Kemudian halaman kedua, Haidar Hafiz Imawan Kusuma. Hadir, Bu.
Hadir ya. Oke, ini saya klik hadir. Kemudian siapa nih? Marsa? Hadir, Bu. Ya, saya klik hadir. Maria Delviona, tadi kayaknya ada di chat ya. Hadirkah? Hadir? Tadi di chat, bentar, tadi sepertinya 10.26 ya, belum bisa, ada kendala jaringan. Maria Delviona, adakah? Sebentar. Oke, coba saya klik hadir ya tadi. Oke, kemudian halaman terakhir. Sorry, bentar. Ya, halaman 4. Oh, udah semua. Rina tadi chat juga ya. Rina ada? Hadir, Tadi Prof. ada. Ya, oke. Ya, ini semua sudah hadir ya. Oke, baik, untuk terkait presensi sudah tidak ada masalah. Mungkin untuk teman-teman yang dari USU ini saya lihat ya. Halo, ya? Ya? Tadi untuk Novel Effendi apakah sudah absen, Prof? Ini saya lihat sudah hijau semua ya. Coba ini bisa Anda cek lagi. Semua sudah hijau. Ya. Atas nama siapa? Atas nama Novel Effendi, Prof. Ini udah hijau semua ya. Ini coba bisa dilihat di screen ya, bisa dilihat di screen semua sudah hijau. Ya, ini mungkin untuk teman-teman yang dari USU ya, sepertinya memang belum di-add ini ya di mata kuliah PIK. Nanti coba saya konfirmasi ke operator ya. Oke. Nah, seperti saya sampaikan di pertemuan awal ya bahwa PIK ini kan penilaian tugasnya ya itu kan 50%. Ya, jadi kemarin Anda sudah membuat tugas poster ya. Ya, belum selesai saya koreksi semua ya. Ada yang sesuai harapan saya, ada yang enggak ya. Tapi ya enggak apa-apa, nanti tetap saya nilai sesuai dengan apa yang sudah Anda kerjakan begitu ya. Jadi kalau mungkin di tahun kemarin ya di mata kuliah PIK tahun sebelumnya atau mungkin mata kuliah sebelumnya ya. Yang penting ngerjain tugas pasti tugasnya nilainya 100 gitu ya. Itu sudah semacam apa ya, semacam apa yang beredar ya, info yang beredar di mahasiswa ya. Jadi yang penting pokoknya ngumpulin tugas ya, nanti pasti dapat 100 ya. Nah, terus nanti karena tugas itu 20%, maka berarti otomatis langsung dapat 20 poin ya. Nah, tapi dengan sistem yang baru ya, karena tugas itu 50%, maka tugas itu tidak lagi menjadi semacam apa ya, basa-basi gitu ya. Nah, tugasnya itu enggak ya kalau misalnya mengerjakan tugas, kemudian hasil tugasnya itu dikerjakan dengan asal-asalan ya nilainya ya sesuai dengan tugasnya gitu ya. Jadi khususnya di mata kuliah saya lebih kalau memang tugas akan saya periksa dengan detail gitu ya dan sesuai dengan rubrik ya. Jadi saya sudah membuat rubrik kalau misalnya poster itu nilainya gimana sih? Ya oke, misalnya di dalam poster itu ada faktor desain ya, faktor desain. Oh, desainnya bagus ya misalnya. Desain itu termasuk warna dan lain-lain bagus. Tapi secara konten misalnya, nah kontennya ternyata nggak ada isinya, kontennya ternyata misalnya nggak nyambung atau gimana ya. Nah tentunya kan itu nanti akan ada ini yang berbeda ya. Nah kalau offline kadang-kadang saya minta poster itu di print dan di display gitu ya, di display ya ditempel gitulah di papan tulis atau apa gitu ya. Nah nanti jadi masing-masing tuh nanti bisa mempresentasikan gitu kalau offline ya. Nah kemudian kalau offline juga kadang-kadang nanti di tiap kelas saya akan memberikan semacam apa sih poster terbaik ya, poster terbaik dari versi penilaian saya sebagai dosen ya. Nah kemudian nanti ada juga mungkin poster terfavorit gitu ya. Nah biasanya yang dapat poster terbaik atau poster favorit itu nanti biasanya ya nanti ada ada kayak hadiahnya gitu ya yang nanti bisa dibagi-bagi sama teman-teman sekelompok gitu ya, just for fun aja ya, biar nggak bosan kalau kuliah offline gitu ya. Jadi kita kayak display poster nanti banyak kan
misalnya 30, saya ini mahasiswa 33, berarti ada 11 poster kan yang beda-beda ya, mau nggak mau kan Anda akan belajar gitu ya. Tapi ini sayangnya masih online ya, jadi nggak asik ya, nggak bisa. Ini. Oke, tapi nanti mungkin kalau kita masih ada waktu, saya akan mempost ya beberapa poster-poster tersebut. Nah, kemudian untuk tugas tanda kutip tugas besar atau tugas final assignment yang untuk mata kuliah PIK ya, ini saya minta nanti di pertemuan terakhir ya. Sebentar, di pertemuan terakhir itu nanti akan ada ya, karena ini 33 kalau dibagi 3 ada 11 kelompok, saya pikir mungkin nggak cukup kalau misalnya semua harus presentasi ya. Nah, sebentar. Saya akan share apa yang harus Anda kerjakan sebagai tugas besar di mata kuliah PIK. Ya, jadi, sorry, sebentar. Semoga sudah terlihat ya. Ya. Nah, di tugas C ini, ya, Anda membuat suatu makalah. Ya, makalah, tapi dalam hal ini mungkin semacam, apa ya, suatu, bukan proposal juga ya. Ya, bisa proposal, bisa enggak, begitu ya. Jadi saya ingin Anda membuat suatu makalah tentang bagaimana sih untuk membuat suatu proses industri berbasis bahan alam lokal di Indonesia. Ya, jadi menggunakan konsep mata kuliah proses industri kimia. Nah, mungkin kalau di USU PIK ini udah semester 5 mungkin ya, atau semester 6 ya, saya agak lupa ya. Jadi pokoknya semesternya agak ke atas gitu ya. Tapi kalau di Tekkim Undip itu PIK semesternya masih semester 3 ya. Jadi memang apa yang saya berikan juga mungkin tidak banyak berdasarkan dari konsep-konsep chemical engineering, karena maksudnya nggak sampai PhD karena mereka juga belum sampai pada level itu. Jadi lebih ke bagaimana pemahaman prosesnya ya. Nah, jadi tugasnya adalah membuat makalah ya. Jadi makalah nanti untuk dipresentasikan tentang proses industri berbasis bahan alam lokal Indonesia berdasarkan konsep mata kuliah proses industri kimia. Jadi di sini setidaknya ada latar belakang ya, latar belakang pendirian industri ya. Kemudian bahan bakunya apa, produknya apa ya. Jadi sekurang-kurangnya terdiri dari latar belakang industri ya. Kemudian bahan baku dan produk, kemudian ada blok diagram proses. Nah, kemudian terkait parameter-parameter penting dalam proses industri kimia. Temperatur, tekanan, bagaimana ya. Nah, kemudian nanti ini Anda mempresentasikan. Mungkin karena tidak semua nanti ada kesempatan untuk presentasi, tetapi tetap menyiapkan PPT ya. Jadi nanti yang dikumpulkan adalah makalahnya, kemudian PDF dari PPT-nya, ya terserah mau file PPT-nya juga boleh, terserah. Kemudian ada ini ya, masing-masing kelompok itu ya seperti yang poster kemarin, detail job desk-nya, tugas masing-masing anggota kelompok itu apa. Ya, serta lembar kegiatan. Ya, seperti biasa. Nah, proses industri berbasis bahan lokal itu apa ya kira-kira? Ya, mungkin kalau saya boleh ambil contoh, di Indonesia ada industri minyak nilam. Ya, ada industri pembuatan minyak nilam, ya. Nah, itu kan bagaimana dari bahan bakunya itu dari tanaman atau daun nilam itu bisa menjadi minyak nilam. Ya, kira-kira itu contohnya ya. Atau mungkin apa ya, minyak kayu putih ya. Jadi itu prosesnya dari bahan baku daun kayu putihnya atau batang kayu putihnya itu sampai menjadi minyak, itu tahapan prosesnya apa aja ya. Dan mungkin tidak harus industrinya itu sudah berdiri ya, tetapi mungkin Anda bisa mengambil sebenarnya dari artikel-artikel ya yang ada di jurnal maupun di majalah atau apa, tetapi kemudian Anda kembangkan berbasis konsep industri kimia. Ya, jadi misalnya ada industri itu belum ada di Indonesia nggak masalah, tetapi sudah ada penelitian terkait itu. Misalnya membuat misalnya industri pembuatan glukomanan. Ya, glukomanan itu semacam glukomanan itu polisakarida. Ya, polisakarida itu yang diperoleh dari bahan bakunya umbi porang. Ya, itu penelitian terkait itu sudah banyak. Ya, nah, Anda tinggal bagaimana dari artikel yang Anda baca itu kemudian dibuat blok diagram
diagramnya. Kira-kira kalau umbi porang jadi glukomanan itu diapain ya? Oh, misalnya glukomanannya itu diperoleh dari ekstraksi porang. Ya, ekstraksi porang, ekstraksinya leaching, ekstraksi pada cair. Ya, oke, berarti dari umbi tahap apa nih sampai jadi nanti ekstraksi? Sebelum umbi misalnya ada pre-treatment. Ini hanya sampai blok diagramnya aja ya. Tapi kalau misalnya nanti Anda menemukan ada apa namanya simple proses flow diagram nggak masalah, tapi sekurang-kurangnya itu ada blok diagramnya. Jadi kalau misalnya dari hasil penelitian kan mungkin nggak ada blok diagram prosesnya. Nah, itu yang perlu Anda buat berdasarkan dari urut-urutan itu. Apakah itu porangnya kan berarti harus di slicing, ya, kemudian washing, atau kemudian setelah itu ekstraksi tahapnya, ekstraksinya pakai apa? Ekstraksi pakai etanol, atau ekstraksi pakai air, atau ekstraksi pakai normal heksan misalnya. Nah, itu kan berarti Anda bisa membuat blok diagramnya. Nah, setelah itu kan dapat misalnya ekstrak porangnya. Nah, ekstrak porangnya diapakan? Dipurifikasi. Nah, purifikasinya pakai apa? Biasanya di dalam satu artikel itu sudah tinggal bagaimana kreativitas, tapi kreativitasnya ini dalam konteks teknik kimianya ya untuk bisa membuat satu blok diagramnya, ya. Nah, karena selama ini memang yang skripsi-skripsi dari kakak-kakak tingkat Anda itu masih terbatas yang masih terbatas untuk yang bahan-bahan senyawa chemical yang non ini ya, yang bukan banyaknya bukan berbasis bahan alam ya. Nah, misalnya bagaimana membuat garam industri dari garam lokal ya, atau membuat garam industri dari air laut, itu sebenarnya juga bisa, ya kan? Garam industri kan punya spesifikasi khusus. Nah, bagaimana dari air laut itu menjadi garam industri, tapi dalam bentuk blok diagram saja ya, tidak sampai ke PFD-nya. Ya, namun ya ada sedikit introduction ya, maka dibuatlah sedikit latar belakang pendirian industrinya apa. Nah, sebenarnya latar belakang pendirian industri ini Anda bisa peroleh dari banyak literatur ya, dari referensi, dari artikel yang Anda baca dan sebagainya. Jadi menurut saya ini sebenarnya enggak susah ya, tetapi memang harus benar-benar mahasiswa diminta untuk bekerja sama ya, untuk bisa merumuskan menyelesaikan suatu tanda kutip masalah ya, dan mengembangkan misalnya kalau Anda dapatnya dari artikel ya, maka nanti dikembangkan ke dalam suatu blok diagram ya. Nah, dan dari industri ini diusahakan tidak sama ya. Ya, jadi jangan misalnya nanti nanti misalnya 5 kelompok bikin minyak industri minyak nilam semua ya, nanti nggak ada variasinya ya. Jadi jangan sama, banyak kok ya yang bisa Anda peroleh ya. Nah, kalaupun memang industrinya sama ya, mungkin ya hanya bisa 2 kelompok lah ya, dan itu pun harus berbeda ya, harus berbeda ya, masing-masing kan pasti punya pengembangan sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya prosesnya bisa jadi beda ya. Misalnya sama-sama membuat glukomanan, tetapi yang satu dari umbi porang, mungkin yang satu dari umbi apa ya. Kemudian yang satu dia purifikasinya mungkin pakai perendaman dengan, saya agak lupa, dengan dengan asam dengan asam misalnya, yang satu mungkin purifikasinya dengan proses filtrasi misalnya ya, jadi nggak boleh sama ya. Jadi ini waktunya 2 minggu ya, jadi menurut saya sudah cukup longgar lah ya, 2 minggu. Jadi minggu depan masih kuliah tatap muka ya dengan saya, kemudian minggu ke-7, 2 minggu lagi kan minggu ke-7 ya. Jadi ini nanti harus sudah dikumpulkan dan nanti ada presentasi ya. Tetapi kalau nanti waktunya tidak cukup ya, berarti nanti tidak semua bisa presentasi ya. Terus nanti nilainya nanti gimana Bu kalau nggak presentasi, nanti nilainya jelek ya? Nggak juga. Makanya Anda tetap menyiapkan file file presentasinya. Jadi saya menilai dari file PPT dan dari file makalahnya. Ada pertanyaan? Ini saya buat foldernya ya, tugas final assignment gitu ya. Ada pertanyaan?
Nanti ini akan saya post di folder khusus. Aduh, sorry, sebentar. Sorry, error. Sebentar. Saya unggah di folder final assignment ya ini ya, tentang penugasan ini ya. Ya karena memang sekarang kita dituntut untuk dalam pembelajaran itu student centered learning, kemudian metode pembelajaran itu macam-macam ya. Jadi salah satunya ini project based learning. Jadi mahasiswa diberikan suatu project ya untuk menilai kemampuan mahasiswa ya, apakah pemahaman terkait kuliah dan sebagainya. Ya. Oke, kemudian untuk materi hari ini sebentar akan saya unggah juga. Sorry sebentar. Materi minggu lalu sudah saya unggah, kemudian hari ini akan saya unggah materi hari ini. Oke, sebentar. Ya, semua sudah saya unggah ya di di file ya. Anda bisa membuka di situ ya. Oke, mungkin untuk kuliah hari ini saya akhiri 11.33 aja ya kayaknya. Harusnya sampai jam berapa? 11.50 ya? Takutnya ada yang mau persiapan